proses jatuh cinta pada seni lukis dan akhirnya memutuskan untuk memperdalam itu apa? Ngobrol happy. Waktu masuk SMP awal murid baru biasanya kan suruh masuk kelas perkenalan satu persatu siapa namanya, terus biasanya ditanya cita-citanya apa, nama, terus cita-cita. Secara umum ada yang jadi dokter, jadi guru. Iya, jadi dulu presiden, presiden, tentara, polisi sering polisi, gitu. Ya, Nah, yang menarik dari saya sendiri paling beda mana? Saya sendiri ditanya cita-cita apa cita-citanya? Ingin jadi pelukis. Ya. Jawabannya jadi pelukis. Iya. Ya terus? Dan itu mengalir saja sebenarnya. Ya karena berawal dari hobi sebenarnya, senang coret-coret, kalau pas lagi lihat gambar apa yang suka digambar. Contoh di TV yang lagi rame apa, film apa, tokohnya ya digambar gitu. Oh iya, kayak Naruto atau Shinchan, Dragon Ball ya, sering gitu. Oret-oretnya biasanya itu di buku tulis. Biasanya itu kalau lagi guru menerangkan sudah bosen malah sambil gambar oret-oret buku daripada tidur ya. Tapi ya jangan di tembok sembarangan. Nah itu jangan sembarangan mencoret-coret tembok. Kalau di tembok ada seni itunya mural. Oh namanya mural. Mural itu mengaplikasikan lukisan atau gambar di media tembok, biasanya di sekitar jalan, untuk di menyampaikan kampung-kampung sebuah pesan ya. Contohnya kata cegah narkoba atau apa. Itu namanya seni mural. Oh iya. Jadi asalkan lukisannya bagus nggak apa-apa di tembok. Tapi kalau mencoret-coret tanpa ada seninya itu jadi jelek. Jadi gini ya Mas Syukur ya. Iya. Kalau seni bagus jelek itu relatif ya. Oh iya. Yang penting kan kita mengeluarkan apa yang kita ingin sampaikan cuma lewat media gambar. Oh iya oke. Jadi nggak harus dinilai itu gambar jelek atau bagus. Ini kita menyampaikan, terutama tujuannya kalau ajakan yang bagus ya itu bagus, walaupun gambarnya ya relatif lah. Nah berarti tergantung yang melihat itu ya. Itu gambarnya dari sudut pandang, mungkin dari seni mungkin mereka memandang itu baik. Mungkin dari sudut lain mungkin wah itu kurang baik ya, bisa jadi. Terkadang kan ada dilihat gambar apa sih kayak gitu. Nggak jelas gitu. Padahal kalau tahu nilai seninya itu ya, maknanya itu mungkin dalam. Nah dari pesan moral. Berarti Mas Ilhan ini mengawali lukis sudah berapa tahun? Berarti mulai aktif itu 2004. Pernah juga privat di dokumen. Sekitar privat 1 bulan lukis. Berarti sudah berapa tahun ya kira-kira? Sekarang 2020. 16 ya? 16 tahun ya. Nah, tentu apa saja halangan atau kendala yang dialami mungkin dari seorang dalam melukis itu sendiri? Pasti kan ada naik turun, ada bosan atau gimana, kendalanya lah. Sebenarnya hobi apapun, profesi apapun, menurut saya pribadi itu kendala tadi ya. Halangan ya. Halangan atau kendala itu yang paling terbesar itu dari kendala dari dalam diri kita ya. Kalau kita malas, intinya semangat itu harus ditemukan dari dalam. Iya. Kayak gitu. Terutama kalau kita gambar karena berawal dari hobi, namanya pekerjaan apapun, hobi apapun, kalau kita kerjakan dengan senang hati, pasti akan terus. Intinya dengan senang hati lah. Pernah nggak sih merasa putus asa mungkin dalam melukis ini? Atau mungkin kalau putus asa, kalau kita arahnya cuma untuk ke lomba ya. Nah ya. Lomba inginnya targetnya ingin menang. Nah di situ ketika nggak menang atau nggak juara, itu biasanya drop. Kalau cuma motivasinya ingin juara. Tapi biasanya untuk seniman kan cuma ingin mengeksplorasi
imajinasi atau gagasan apa yang disampaikan, jadi nggak terikat dengan tujuan juara atau terkenal atau apa yang lain. Nah, jadi pada dasarnya niatnya ini ingin apa ya, benar-benar berkarya lah, tidak karena mengharapkan. Pengalaman dari teman-teman banyak yang bakat sebenarnya, gambarnya pun bagus, tapi ya nggak terus dikembangkan, ya banyak akhirnya dia nggak berkembang. Walaupun dia pernah juara, iya, tapi dia tidak ditekuni, ya mungkin banyak faktor pribadi masing-masing. Jadi yang menentukan itu adalah kesungguh-sungguhan dan ketekunan. Terkadang kita mempunyai bakat, kelebihan, cuma kurang tekun. Jadi sehingga bakat itu tidak bisa berkembang. Seperti itu ya, betul kan? Nah itu. Jadi ya mungkin ada beberapa faktor karena sehingga tidak bisa meneruskan. Tapi sebenarnya yang namanya ilmu itu tidak bisa hilang ya. Iya, tapi perlu diasah. Tapi perlu diasah. Kemudian dari Mas Sulhan Wafa ini udah 16 tahun sampai saat ini, itu apa sih yang yang menguatkan atau yang bisa sampai saat ini sudah lama sekali bisa menekuni itu? Pada dasarnya kalau saya pribadi ingin menyampaikan, karena ya dibilang sekarang kan ada yang dakwah lewat yang punya bakat pengajian, iya, ceramah karena emang dia bakatnya di situ. Ada yang sholawatan. Kalau saya pribadi ingin, karena ini bisa dibilang anugerah juga ya bakat itu. Iya. Ingin menyampaikan pesan lewat sebuah karya lukis, kaligrafi dalam desain gambar. Terus tentu berarti banyak apa ya, ketekunan yang sangat ketekunan dan kesabaran yang dimiliki oleh Sulhan ini sehingga sampai 16 tahun hingga saat ini terus bertahan seperti itu ya. Iya. Jadi, proses lah. Itu proses. Kemudian prestasi yang didapatkan mungkin bisa diceritakan untuk teman-teman jadi semangat untuk belajar. Nah, lagi untuk prestasi saya sendiri juga sebenarnya kurang banyak prestasi sebenarnya. Tapi yang penting karena berawal dari hobi, dari keinginan hati, ya, pokoknya berprestasi atau enggak yang penting kita berkarya. Bermanfaat juga. Jadi jangan terlalu punya ambisi untuk berprestasi. Nanti kalau nggak berprestasi akhirnya tidak berkarya. Jadi prestasi yang paling tinggi dalam hidup adalah manfaat. Nah itu berkarya. Dan terus berkarya itu perlu diingat bahwasanya tidak semua itu harus berbentuk penghargaan, terus penghargaan berupa piala dan sebagainya. Itu hanya semata cuma untuk penyemangat. Tapi yang terpenting dan substansi dari itu semua adalah kemanfaatan. Kalau sudah karya kita bisa bermanfaat, orang lain dilihat sehingga indah sekali lukisannya. Nah, terus kaligrafi, dia juga berdakwah dalam kaligrafi sehingga yang melihat terenyuh hatinya, sehingga ingat kepada Allah. Itu yang sungguh luar biasa. Dakwah itu bisa dimanapun, dan semua apa yang kalian punya keahlian bisa dilakukan karena kelebihan masing-masing Allah memberikan, kita gunakan dengan sebaiknya. Kemudian harga dalam membuat lukisan, harga lukisannya ini bisa dijelaskan mungkin dari ini, jenis ini atau ukuran ini harganya berapa? Kalau standarisasi harga relatif juga. Kalau seperti ini kalau ukuran mulai harga dari 200 sampai
500-an. Yang ini ukuran ini. Ini ukuran sekitar 40-50 untuk satu wajah ya. Iya. Satu wajah itu 250. Ini kan warnanya hitam putih ya. Hitam putih. Kalau berwarna itu lebih mahal. Sampai 300-an. Oh iya. Apa sih yang membuat mahal ininya? Apakah dari segi prosesnya yang rumit atau apa? Kalau sini dipatok harga sebenarnya nggak ada patokannya ya. Iya. Karena biasanya kan apa ya? Yang dilihat suka lah ya. Harga. Kalau yang sudah suka walaupun kelihatannya, tapi dia suka jadi ya berapapun mungkin dibeli. Oh iya. Okay. Tapi yang nggak suka ya. Berarti Mas Sulhan ini menerima pesanan juga. Jadi yang teman-teman yang ingin membeli lukisan atau ingin ini tolong dilukisin, bisa pesan ke Mas Sulhan Wafa. Nanti nomornya ada di deskripsi, nanti saya kasih. Nah ini untuk ukuran segini sekitar tadi berapa, 300 200. Kalau berwarna itu lebih mahal ya, 300 400-an. Kemudian untuk ukuran ini yang lebih besar sekitar ukuran 50-70 itu 500. Ini ukurannya berapa ya? Sekitar 60-80. Ini siapa ini? Ini siapa ya? Saya lihat-lihat ini kok agak mirip itu. Bukan yang ini ya. Oke. Nah, ini pengalaman. Kalau melukis orang sering mirip lah ya. Pengen lukis foto sendiri ya. Iya. Tapi banyak yang bilang nggak mirip ya. Lebih muda ini. Gantengan aslinya katanya. Oh ini berarti harganya berapa? Sekitar 700-an. 700-an. 80. Kalau yang ini di belakang ukurannya sama nggak sih sama ini? Sama. Oh, ini Gus Dur. Yang ini Gus Baha. Kalau ini Gus Duran. Terus ini kaligrafi. Kaligrafinya baru ini ya. Oh ini di belakang. Ini kalau ini berapa ini? Ini sebenarnya apa ya, proses pembelajaran. Karena saya kan belajar kaligrafi belum lama ya. Pokoknya saat coret-coretnya biar untuk melemaskan tangan. Tapi sangat indah sekali ini, warnanya. Oke, terus yang terakhir ya, mungkin saksi terakhir, pesan untuk dulur-dulur ngopi ya, yang sedang menonton, mungkin bisa diberi pesan-pesan kepada dulur. Khususnya menggambar atau melukis. Ya, khususnya menggambar melukis. Oke, yang untuk semangat lah, motivasi ya lah. Karena seni kan banyak cabangnya, ada seni tari. Iya. Yang khususnya seni lukis ini ya. Untuk seni lukis khususnya ya, menggambar untuk pemula. Saya juga masih belajar terus, karena di situ pokoknya jangan berhenti belajar. Iya. Untuk pemula jangan punya pikiran sulit dulu, mudah. Kalau punya kemauan pasti ada jalan. Ya, itu yang pertama. Untuk alat nggak perlu yang mahal-mahal. Ya. Mungkin bertahap. Untuk pemula pakai pensil, buku gambar sudah cukup untuk buat gambar. Sketsa foto yang hitam putih cukup untuk tahap awal. Nanti kalau sudah sekiranya mulai sketsa sudah agak bagus, nanti meningkat mungkin bisa pakai kuas cat dan cat air cat minyak. Kemudian ada lagi Mas? Dan ini ya, karena kaligrafi ini sampai sekarang saya menemukan sebuah kata-kata yang menurut saya sangat bagus. Bahasanya apa itu Mas Syukur? Ini apa ya? Minuk totil wujud. Totil wujud ya. Minuk totil wujud. Jadi gambar serumit apapun, baik itu gambar bagus atau jelek, kalau dilihat secara itu berawal dari satu titik.
mau gambar seruwet apapun, sebagus apapun, setelah gini itu berawal dimulai dari satu titik. Sehingga menghasilkan gambar yang sangat indah. Lebih dalam lagi, satu titik itu dari satu titik wujud, dan wujud dari alam semesta ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala kembalinya. Nah, saya baru menemukan kata ini yang buat selama ini mungkin saya mencarinya. Motivasi yang pribadi Mas Pono. Bisa nanti bisa dicontoh. Jadi kembalinya ya yang maha wujud. Nah, dalam sekali ini. Ini dalam sekali. Jadi yang pertama itu jangan tadi diulang lagi mungkin dari teman-teman pemula. Iya, tadi yang awal, jangan merasa sulit ya. Yang penting jangan punya pikiran sulit. Semua itu dibalik kesulitan ada kemudahan. Kemudian yang kedua tadi apa? Saya kurang memperhatikan ya. Jadi kesulitan jangan takut sulit. Ya, ada kemana, ada jalan lah ya. Ada jalan. Dan ada kata dengan hidup, dengan ilmu hidup menjadi mudah. Iya. Dengan agama hidup menjadi bermakna dan terarah. Dengan seni, nah ini karena bahasa iya. Hidup menjadi indah. Jadi dengan seni hidup menjadi indah. Wah, subhanallah. Jadi tiga unsur ini apabila dijalankan ini hidup kita akan mungkin dibilang nyaman, tenteram, indah, bermakna. Jadi dengan ilmu hidup kita menjadi mudah. Kemudian dengan agama hidup kita menjadi terarah. Dan yang ketiga dengan seni ya, hidup kita menjadi indah. Karena kalau secara umum kalau sudah membahas seni, kalau nggak dipandang dari sudut agama ya, itu bebas, artinya menggambar apapun tidak teratur. Ibaratnya menggambar orang tanpa busana pun itu dalam seni ya, tanda kutip dalam seni, nggak dilihat dari sudut pandang agama atau sarmi, itu boleh-boleh saja, sah-sah saja, karena yang dilihat hanya keindahan. Nah, kalau bisa saya sendiri ya unsur itu ya ada. Dari agama pun harus diperhatikan. Karena ada batasan-batasan. Kalau untuk judul seni ya lain lagi ya. Jadi beda ya antara dunia seni memandangnya itu dari sudut pandang. Seperti itu. Tapi kalau dari sudut agama ada aturan, ada batasan yang harus taati gitu, agar terarah. Dan terakhir dengan seni hidup kita akan menjadi indah. Itu. Terima kasih kepada Sulhan Wafa yang memberikan ilmunya banyak sekali dan sharing, dan tadi motivasi untuk kalian. Semoga obrolan kami bermanfaat dan menjadi pengetahuan kalian semua. Terima kasih yang sudah menonton dari awal sampai akhir ini. Jangan lupa apabila video ini bermanfaat dan bisa di-share ke teman-teman, bisa like, komen di bawah. Jadi yang terkait pesan, bisa memesan lukisan dari Sulhan Wafa nanti di nomor deskripsi saya kasih. Dan ingin belajar ya langsung kontak saja di Desa Sawangan. Yang ingin main mungkin dari dekat-dekat sini ya, Sawangan Alian, tepatnya di Dukuh Gondang RT 4 RW 6. Bisa mampir ke Mas Sulhan, sharing bareng. Belajar bareng untuk mengembangkan, mungkin kalian yang punya keinginan, minat bisa dikembangkan bareng-bareng. Nah, itu saja. Terima kasih Mas Sulhan Wafa. Jadi sekian untuk obrolan seputar seni. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Kita ngopi dulu. Cheers. Ya, sampai jumpa. Terima kasih Mas. Ya. Ngopi, ngobrol happy.